sejahtera, damai di hati kita semua. Selamat datang kembali dalam program Cahaya Kasih, ruang di mana kita saling berbagi inspirasi, meneguhkan iman dan membedah pergumulan gereja kita dengan hati yang terbuka. Bersama saya Esther Saraswati, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang mengenai sebuah topik yang sangat krusial bagi masa depan gereja kita, yaitu kepemimpinan yang berkelanjutan. Di studio telah hadir bersama kita Mas Yosua Hegi Purnomo SSI Teol. Selamat datang Mas Hegi. Ya, selamat datang. Apa kabarnya? Luar biasa Kak, gitu. Kita akan membagikan Mas Hegi ini akan membagikan perspektifnya yang mendalam tentang bagaimana kita harus menyikapi regenerasi pelayanan saat ini. Ya. Dan saya memanggilnya Mas Hegi saja karena memang Mas Hegi ini masih muda, begitu, masih lajang. Jadi saya memanggilnya Mas Hegi saja. Beliau adalah vikaris di GKJ Temanggung, calon pendeta di GKJ Temanggung. Begitu ya Mas Hegi ya. Dan sudah berapa lama di Temanggung ini Mas Hegi? Saya di Temanggung itu kurang lebih 1,5 tahun. Berarti sudah rasan di Temanggung ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik para pemirsa Temanggung TV, sebelum acara ini kita mulai agar menjadi berkat bagi para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada saat ini dapat menjumpai para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada dalam sebuah ruang perbincangan Cahaya Kasih. Biarlah percakapan kami pada saat ini membawa berkat bagi para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas hari ini, kru yang bertugas dan sebagainya. Tuhan akan menyertai sehingga dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik para pemirsa, mari kita langsung masuk dalam perbincangan kita hari ini mengenai kepemimpinan yang berkelanjutan. Kalau kita jujur melihat realitas yang ada di gereja saat ini, isu keberlanjutan kepemimpinan atau regenerasi ini seringkali menjadi topik yang sensitif. Namun demikian menjadi sesuatu yang mendesak untuk dibahas, begitu ya Mas. Menurut pandangan Mas Hegi, mengapa isu mengenai regenerasi ini begitu mendesak? Sebenarnya permasalahan mendasar apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam tubuh gereja kita saat ini terkait dengan perpindahan tongkat estafet pelayanan ini? Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Kak. Untuk pada saat ini di latar belakangi ya, kalau tadi kita bicara tentang kepemimpinan yang berkelanjutan, jadi kan ada sebuah tongkat di mana tongkat estafet yang bagi jemaat yang dulu ataupun pemimpin yang dulu itu memberikan tongkat estafetnya, memberikan tongkat pelayanannya itu pada generasi berikutnya. Latar belakang yang mempermasalah itu ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah adanya jurang generasi dalam kepemimpinan gereja itu sendiri. Jadi ada jurang antara, ada gap antara generasi yang tua dan generasi yang muda. Terus kemudian yang kedua adalah kurangnya ruang dan kepercayaan bagi generasi muda. Jadi seringkali ada apa ya namanya, kurang kepercayaan gitu. Generasi tua merasa bahwa saya sudah berada di sini lama, saya sudah membangun gereja ini. Terus kemudian dari situ timbul yang namanya sebuah kurang kepercayaan kepada orang yang akan melanjutkannya. Wah, ini nanti bisa dipercaya atau enggak ya? Anak muda ini yang melanjutkan saya bisa dipercaya atau tidak ya? Jadi seringkali ada sisi di mana
merasa bahwa dirinya itu sudah berkuasa, jadi tidak perlulah digantikan. Tapi kan usia ataupun umur itu kan ada di tangan Tuhan. Kita juga tidak ada yang tahu. Bagaimana keberlanjutan gereja itu akan berlangsung jikalau nantinya nyun sewu, minta maaf, tidak bisa berpelayanan lagi, sakit ataupun meninggal. Apakah gereja itu terus bergantung ataupun bergantung pada orang yang sudah meninggal ini? Ya tentunya gereja itu kan membutuhkan sesuatu orang ataupun penerus bagi gereja itu supaya tetap eksis. Oleh sebab itu kan harus diberikan untuk generasi berikutnya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Oleh sebab itu membangun sebuah kepercayaan untuk generasi berikutnya. Yang ketiga adalah kurangnya ruang ataupun kebutuhan kepemimpinan yang adaptif. Jadi dibutuhkan adanya ruang di mana generasi sebelumnya seringkali belum terbiasa dengan teknologi yang modern pada saat ini. Terlebih generasi muda ataupun generasi Z, seringkali itu kan adaptif terhadap teknologi-teknologi yang sekarang. Mbah-mbah itu ketika menggunakan WhatsApp aja kan sudah kesusahan seringkali. Nah, tetapi oleh sebab itu membutuhkan anak-anak generasi yang berikutnya untuk berkolaborasi bersama generasi yang tua untuk melanjutkan gereja itu sendiri. Jadi tidak berhenti pada satu generasi, tapi kepemimpinan itu terus berlanjut sampai Tuhan Yesus itu datang kedua di dunia ini. Jadi kalau berhenti pada satu momen saja ya gereja itu bisa hancur kapanpun. Ya, jadi ini menjadi isu yang mendesak karena itu tadi ya, karena banyak hal yang terjadi dalam gereja, bagaimana generasi tua itu merasa bahwa sudah berjuang, kemudian tidak adanya ruang. Artinya kalau disimpulkan bahwa memang nyata bahwa terjadi jurang gap atau gap generasi itu nyata adanya. Nah, bagaimana iman kita memandang hal ini? Mengenai gap generasi ini, membedah fondasi teologisnya itu seperti apa? Oh ya, tadi ya saya tambah lagi ya kayak tadi ya. Yang pertama tadi kan kok kesannya menyalahkan yang generasi tua, tetapi seringkali juga generasi muda itu butuh yang namanya dorongan ataupun effort untuk apa? Mendorong untuk generasi tua itu juga supaya percaya kepada generasi muda ini, supaya kepemimpinan itu senantiasa terus berlanjut. Dasar biblisnya itu dari mana sih? Ya. Nah, nanti dasar akan biblisnya dibahas lagi. Oke, nanti dibahas lagi. Mas Egi, di sesi kedua nanti kita akan membedah fondasi biblisnya, begitu, fondasi teologisnya dan bagaimana tradisi gereja memandang hal ini. Jadi para pemirsa Temanggung TV jangan beranjak kemana-mana, kita akan saksikan pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih para pemirsa masih setia menyaksikan Cahaya Kasih, dan hari ini masih bersama dengan Mas Hegi dengan tema yang sangat menarik mengenai kepemimpinan yang berkelanjutan. Kita memasuki sesi kedua. Di sesi pertama tadi kita dibukakan mata bahwa gereja butuh corak kepemimpinan yang adaptif, yang inovatif agar tidak kehilangan generasi berikutnya, generasi masa depannya, begitu ya. Itu menjadi isu yang mendesak saat ini, mengapa kita berbicara mengenai kepemimpinan yang berkelanjutan. Nah, kembali menghadapi tantangan berupa gap generasi tadi. Apa sebenarnya fondasi teologis atau prinsip dasar yang harus kita pegang erat? Bagaimana Alkitab dan juga tradisi gereja itu memandang esensi dari kepemimpinan agar kita tidak salah arah mengenai gap generasi dan kepemimpinan yang berkelanjutan ini. Gimana Mas Eki? Kalau mengacu pada dasar Alkitab, kita bisa melihat beberapa ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah bisa membacanya di rumah.
dan para pemirsa semua di sini, ya kita bisa melihat dari Yeskiel 34 ayat 9 sampai 10. Yeskiel 34 Saya 9 bacakan sampai ya Mas 10. Egi. Ya, Yehezkiel 34 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. ya, kita ketika melihat ayat ini sendiri, kita menyaksikan bahwa ada kecondongan bagi setiap memangku jabatan ya, seorang pemimpin gitu ya. Seringkali ada sisi di mana tidak mau digantikan. Itu adalah sifat dasar manusiawi ya. Di mana manusia ketika ada sisi di mana dia berkuasa dan sisi di mana manusia penuh dengan kuasa yang bisa bikin dia ngapain saja gitu, seringkali membuat dirinya terlena. Nah, itu perlu digarisbawahi. Tuhan itu sudah menegur seorang pemimpin itu sangat luar biasa di ayat ini ya, seorang bapak gembala gitu ya, memberikan teguran yang keras kepada gembala-gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri, yang memfokuskan dirinya sendiri, memakan egonya sendiri. Jadi dia memberi bukan pelayan yang total, tetapi memberi makan nafsu duniawinya sendiri. Nah, dari sini Yeskiel itu mengingatkan kepada para gembala dan kita semua di tempat ini. Jadi jangan sampai kita menyenangkan nafsu kita sendiri. Terlebih lagi kita juga diingatkan dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai yang ketiga akan saya bacakan. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu seolah-olah berbuat kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi posisi sebagai seorang gembala ataupun posisi sebagai seorang pemimpin itu sendiri, hendaklah itu menjadi teladan bagi kawanan dombanya. Kalau menjadi seorang teladan, jadi ketika dia berperilaku dengan baik, ketika dia meneladani sang pemimpinnya yang sejati yaitu Kristus itu sendiri, ya pastinya dia akan menjadi berkat bagi kawanan dombanya, bagi jemaat yang diampunya. Dan termasuk sebagai seorang pemimpin juga ketika dia sebagai seorang teladan, dia tentunya akan memiliki sifat yang kasih itu sendiri, memberi ruang kepada jemaat-jemaatnya juga untuk berkembang. Nah, dari sinilah seperti visi misi yang Yesus lakukan ataupun di dalam kisah-kisah di Alkitab, kita bisa menyaksikan bahwa para pemimpin ini tidak berhenti pada menyenangkan nafsunya saja. Contohnya ada seorang yang bernama Musa. Musa itu sendiri akhirnya memilih untuk redup dan dia mengalihkan ataupun melanjutkan estafet pelayanannya itu kepada Yosua. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kejadian yang nyata yang sering kita dengar adalah di mana Yesus itu sendiri mengutus para murid ataupun Yesus memberi para murid itu untuk sebuah kuasa untuk melayani orang-orang yang seharusnya itu Yesus lakukan. Yesus itu sendiri melanjutkan estafetnya ataupun Yesus sendiri itu menyalurkan tongkat estafetnya itu kepada para murid. Sehingga para murid pada waktu itu bisa berpelayanan dengan baik karena Yesus sudah melatih mereka dengan baik dan Yesus tentunya sudah mempersiapkan para murid ini untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Jadi luar biasa ya, polanya kalau kita melihat tokoh Musa bagaimana mementor Yosua, kemudian bagaimana Yesus juga mengutus para murid, itu sungguh membuktikan bahwa
memang Tuhan itu menghendaki kepemimpinan itu diteruskan, Ya, bukan pemimpin dihentikan, begitu dihentikan, bukan ya. dihentikan. Nah, ini merupakan prinsip dasar yang sudah sangat jelas dan kokoh ya. Tadi Ya. apalagi dikuatkan dengan bacaan 1 Petrus pasalnya yang kelima tadi. Lalu apa sebenarnya solusi konkret yang bisa ditawarkan oleh gereja? Bagaimana langkah atau tindakan nyata yang harus segera diambil untuk menjembatani tadi supaya ada kepemimpinan yang berkelanjutan. Ya. Nah, ini semakin menarik dan semakin hangat Mas Egi. Kita akan bahas lebih dalam lagi dalam sesi berikutnya. Jangan kemana-mana para pemirsa Temanggung TV, tetap saksikan Cahaya Kasih. Baik para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, kita masih membahas mengenai kepemimpinan yang berkelanjutan. Dan tadi sudah dibahas bagaimana luar biasanya Musa mementor Yosua, kemudian bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid untuk melanjutkan begitu ya karyanya di dunia ini. Itu artinya Tuhan menghendaki kepemimpinan itu tidak dihentikan, tapi terus berlanjut. Prinsip dasarnya sudah jelas di dalam 1 Petrus 5. Tadi Mas Egi yang belum terjawab, bagaimana langkah tindakan nyata yang diambil untuk menjembatani gereja begitu. Artinya apa? Tindakan praktisnya yang menjadi solusi konkret agar kepemimpinan itu terus berlanjut. Terima kasih, Kak. Ya, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab ya. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, kita bisa melihat dari Musa. Musa juga itu kan mempersiapkan Yosua. Perlu yang namanya sebuah persiapan ya. Jadi mempersiapkan agar Yosua itu menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan kemudian Yesus Kristus itu kan mempersiapkan para murid untuk melangkah di dalam pelayanannya, melanjutkan visi misi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi melanjutkan kepemimpinan Yesus, di dunia ini. Ya, bagaimana langkah konkretnya? Ya kita tiru sebagai guru agung kita siapa? Guru agung kan Yesus Kristus. Mari kita tiru bagaimana cara dia mendidik para muridnya, bagaimana cara dia mementori para anak didiknya, para murid-muridnya itu. Ya, kalau kita generasi sekarang ya kita bisa meneladani itu. Contoh yang sederhana, kita bisa melibatkan generasi muda secara aktif. Bukan hanya generasi muda itu bergerak di belakang layar, tapi mari kita biasakan generasi muda itu untuk tampil di dalam layar, untuk ikut ambil bagian di dalam setiap keputusan gereja, dan itu juga melatih anak-anak muda ini untuk senantiasa percaya diri di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua, yaitu mendampingi bukan mengontrol. Yesus Kristus pada waktu itu pun juga mendampingi para murid supaya dia siap untuk melayani, bukan mengontrol secara penuh para murid. Tetapi Yesus Kristus ini sendiri melatih para murid agar kuat menghadapi segala situasi yang ada. Oleh sebab itu, anak-anak zaman sekarang itu perlu yang namanya didampingi di dalam pelayanannya itu sendiri. Generasi senior berperan sebagai pelatih atau mentor yang siap memegang, terus kemudian menerangkan job desk-nya, terus kemudian juga siap melepaskan ketika anak muda ini siap untuk berpelayanan. Tapi tidak tinggal diam ya, ini yang coach seniornya, yang senior-senior ini yang sudah terjun di dalam pelayanan lama. Bukan tiba-tiba wah wis anak-anak muda yang berpelayanan, yang anak-anak baru ini yang berpelayanan, aku tak undur diri. Tidak, tetapi ya berkolaborasi di dalamnya. Untuk apa? Ya untuk membimbing ini, membimbing tetapi bukan mengatur. Nah, itu yang paling susah. Membimbing bukan mengatur. Jadi anak-anak muda ini bisa berekspresi, bisa inovatif, tetapi juga dibantu oleh generasi yang tua. Oleh sebab itu yang ketiga adalah membangun kolaborasi antar lintas generasi. Jadi semuanya itu saling berpelayanan satu yang lain.
baik generasi tua, generasi muda sama-sama berpelayanan. Jadi tidak generasi muda saja yang berpelayanan, generasi tua saja yang berpelayanan, tidak. Tapi dua-duanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Mungkin generasi tua itu kan sudah banyak sekali pengalaman, nah yang generasi muda itu memiliki inovatif ya Pak ya, inovatif yang sangat luar biasa, punya kreasi yang sangat luar biasa. Tetapi seringkali terbatas dari terbatas dengan pengalaman yang dia miliki. Oleh sebab itu kan dibutuhkan yang namanya generasi tua ini untuk menolong ataupun membantu generasi muda biar bisa bersinergi bersama-sama untuk berpelayanan, memuliakan nama Tuhan sehingga tidak berhenti pada satu generasi. Nanti generasi muda pastinya juga akan naik menjadi generasi yang tua dan dia akan mempersiapkan generasi berikutnya. Gereja pasti tidak akan mati, tapi gereja terus berjalan. Ya, ini menjadi peringatan bagi kita semua sebagai sebuah gereja, begitu ya. Bagaimana kita menyikapi gap generasi ini, harusnya mau melibatkan secara aktif, kemudian berkolaborasi, dan ini saya yakin tidak mudah loh Mas Egi. Ada banyak kasus konflik itu benar-benar terjadi di gereja-gereja di Temanggung ini, bagaimana adanya gap generasi, bagaimana mengenai kolaborasi antara yang tua dan yang muda ini mengelolanya saya yakin tidak mudah. Namun kalau kita mau berusaha meneladani Kristus, meneladani Kristus, mengupayakan itu di dalam sebuah gereja, indah sekali bagaimana pelayanan di dalam sebuah gereja. Nah, ini yang terakhir Mas Egi, tujuan utama yang ingin kita capai bagi kemuliaan nama Tuhan, begitu ya. Dengan semua yang dilakukan mengenai kepemimpinan berkelanjutan ini. Dan ini juga menjadi closing statement, monggo Mas Hegi, mengenai perbincangan kita pada saat ini. Terima kasih Kak. Sejatinya kan pengen yang namanya kepemimpinan itu terus berlanjut. Kita belajar dari Eropa ya, gereja-gereja di Eropa yang banyak sekali gereja yang akhirnya ditutup. Karena apa? Karena kepemimpinan itu tidak berlanjut. Kepemimpinan itu hanya berhenti pada satu momen saja, pada satu generasi saja. Sehingga pada saat ini, mumpung di Indonesia ataupun di Temanggung ini masih sangat erat satu dengan yang lain, jangan sampai seperti gereja di Eropa. Mari kita belajar juga dari gereja Eropa. Tapi pada saat ini berajal yang baik dan tentunya kita mencontoh mereka, jangan sampai seperti kejadian di sana. Oleh sebab itu mari kita persiapkan dengan baik generasi kita, mempersiapkan baik siapa penerus kita berikutnya, jangan sampai terhenti. Biarlah nama Tuhan itu senantiasa dipermuliakan baik lintas semua generasi, baik zaman sekarang ataupun zaman yang akan datang. Seperti itu, Mbak. Ya, sebuah penutup yang menggetarkan hati kita. Kepemimpinan yang berkelanjutan bukanlah tentang kepemimpinan kelompok, bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan sebuah tanda otentik bahwa gereja itu hidup dan setia pada misi Kristus di dunia ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan berkat pemikiran yang sudah dibagikan hari ini di studio Temanggung TV dalam acara Cahaya Kasih. Terima kasih banyak Mas Egi yang telah hadir di tempat kami, kiranya pelayanan kedepannya semakin memberikan warna di Temanggung ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, buka ruang-ruang dialog, dan mari kita gandeng tangan generasi muda kita untuk berjalan bersama dalam semangat pelayanan. Saya Esther Saraswati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para pemirsa. Sampai jumpa di program Cahaya Kasih minggu depan. Tetaplah menjadi saluran kasih dan berkat dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kita semua.